warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah. Ini video pertama saya di YouTube dan ini ada video tugas saya. Sesuai dengan judul, saya akan membahas mengenai coronavirus atau COVID-19. Nah, sebelum masuk ke coronavirusnya itu, saya mau nyebutin 3 ciri-ciri virus, yaitu virus memiliki ukuran yang mikro atau sangat kecil, virus bukan sel atau anseluler, dan virus hanya dapat hidup pada makhluk hidup. Artinya, jika virus hidup di luar makhluk hidup, virus itu dapat dipisahkan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan coronavirus atau COVID-19 ini. Coronavirus atau lebih terkenal dengan COVID-19 ini berawal dari negara China, lebih tepatnya di kota Wuhan. Jadi di kota Wuhan itu ada sebuah pasar yang dimana pasar itu menjual berbagai macam hewan-hewan liar. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, corona ini udah masuk ke keluarga virus. Nah, jadi virus itu sebenarnya mempunyai keluarga, dan seperti yang kalian tahu, keluarga itu mempunyai cabang-cabangnya. Nah, sebelum adanya coronavirus ini, keluarga virus itu ada 6, yaitu ini. Nah, di antara 6 ini ada 2 yang sangat berbahaya, yaitu SARS dan MERS. SARS adalah sebuah virus yang disebabkan oleh musang pada tahun 2002 yang menyebabkan 13% tingkat kematian. Dan MERS adalah sebuah virus yang disebabkan oleh onta pada tahun 2012 dan mencapai 30-40% tingkat kematian. Nah, untuk coronavirus sendiri berapa sih persentase kematiannya? Nah, untuk coronavirus ini baru sekitar 2-3% tingkat kematian. Lalu, kenapa bisa lebih viral dari SARS dan MERS? Karena ini sudah masuk pada zaman canggihnya teknologi. Nah, banyak banget teknologi, banyak banget apapun yang bisa kita akses di internet, termasuk virus corona ini. Nah, sebenarnya kita itu mungkin tidak akan sepanik sekarang kalau misalkan berita hoax itu nggak ada. Ya benar, kita panik itu karena berita hoax. Nggak bisa dipungkiri lagi, berita hoax udah banyak banget, dan kita sebagai generasi milenial harus bisa memilah-milih berita dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke proses penyebaran. Proses penyebaran coronavirus atau COVID-19 ini disebabkan dari hewan ke manusia. Kok bisa sih dari hewan ke manusia? Nah, itu tuh karena masyarakat sana biasanya membeli hewan liar itu pada saat hewan itu masih hidup. Jadi mereka tuh mau mastiin kesegarannya dengan baik gitu. Jadi sehingga mereka tuh menyaksikan sendiri bagaimana hewan itu Nah, dari coronavirus ini diyakinkan pada saat hewan itu dipotong, hewan itu tuh kan mengeluarkan percikan-percikan virus. Nah, virus itu tidak bisa kita lihat dengan mata langsung. Misalkan kan si penjualnya itu motong hewan tersebut. Nah, saat hewan tersebut mengeluarkan cairan atau beberapa virus itu nggak bisa dilihat, dan misalkan menempel di tangan, otomatis si penjual itu kan megang-megang barang lain. Nah, diduga itu terus jadi salah satu penyebab tertularnya ke manusia, jadi dari hewan tadi ke tangan manusia. Dan ada juga penyebaran dari manusia ke manusia. Kok bisa sih dari manusia ke manusia? Misalkan ya, orang yang sakit corona itu bersin atau batuk tapi dengan etika yang nggak baik. Nah, jadi batuk atau bersin dengan etika yang baik itu ada di sini. Nah, sedangkan mereka yang sakit ini beretikanya tuh nggak baik, itu kayak gini. Nah, bayangkan di telapak tangan ini udah ada virus, terus orang itu bersalaman dengan seseorang yang emang dalam keadaan sehat. Nah, jadi virus itu tuh bisa nyebar dari salaman itu. Udah gitu, orang yang bersalamannya itu menyentuh mata, hidung, atau mulut. Banyak banget di luar sana yang percaya kalau misalkan tatapan mata itu bisa nyebabin corona. Padahal enggak, guys. Masa aja sekarang aku natap dirinya terus corona gitu? Enggak mungkin kan. Nah, jadi maksudnya itu mata, mulut, dan hidung adalah salah satu masuknya virus itu ke dalam tubuh.
Nah, jadi misalkan orang habis salaman itu yang sehat, salaman sama yang sakit. Nah, si virusnya itu, terus dia megang kayak gini, megang mata, hidung atau mulut. Virusnya tuh jalan ke proses pernafasan kita. Seperti itu. Nah, terus kita masuk ke cara pencegahan. Untuk cara pencegahannya ini ada banyak banget. Of course, kita harus jaga tubuh kita, menjaga imunitas tubuh agar tetap kuat, tetap sehat. Nah, dengan cara mencuci tangan bila sudah bepergian jauh atau sudah menyentuh sesuatu yang kotor dengan sabun atau ya bisa pakai itu. Terus kita juga harus minum dengan secukupnya, makan secukupnya, dan istirahat secukupnya, serta jangan panik. Nah, biasanya tuh dari sugesti kita panik itu bisa nyebabin ya diri sendiri gitu sakit. Nah, udah gitu kita juga harus memasak makanan dengan cukup matang, dengan benar-benar matang. Kenapa harus dengan matang? Karena diharapkan bakteri atau virus itu bakal mati, terutama di daging. Nah, kalau misalkan untuk vaksin atau obatnya sendiri itu, virus itu belum ditemuin karena sebenarnya virus itu kan dari imunitas tubuh ya, jadi imunitas tubuh kita sendiri yang bisa mengalahkan virus itu. Nah, tapi ada juga yang namanya pengobatan suportif. Nah, pengobatan suportif itu ya seperti namanya suportif. Jadi contohnya kan corona itu menyebabkan panas di badan. Nah, kita tuh bisa minum obat penurun panas, tapi bukan berarti kita terus-terusan minum obat penurun panas, itu juga nggak baik ya, tetap harus dengan anjuran dokter. Oke, yang terakhir adalah pesan untuk anak milenial. Nah, pesan untuk anak milenial, tetap jaga kesehatan, jangan dulu bepergian kalau misalkan emang nggak penting-penting banget. Tetap up to date dengan info virus corona ini, tapi tetap harus dari sumber yang akurat. Contohnya Kemendikes atau WHO atau apapun itu. Pokoknya harus dengan sumber yang benar. Terus tetap jaga makan juga, hindari dulu keramaian. Untuk yang lagi sakit jangan lupa pakai masker. Nah, untuk masker ini kan diperuntukkannya untuk orang yang sakit. Sebenarnya orang yang sehat itu nggak diperuntukkan untuk memakai masker. Tapi kalau misalkan emang mau pakai masker, nggak apa-apa, cuma jangan terlalu berlebihan. Nah, terus tetap berdoa aja ya sama Tuhan, semoga Indonesia cepat pulih, semoga dunia cepat tersenyum, semoga kita bisa cepat-cepat beraktivitas sesuai dengan biasanya. Nah, kan kita lagi pelajar di libur ini sekolahnya, bukan berarti kita dibolehin untuk main keluar jalan-jalan. Kenapa pemerintah ngeliburin itu untuk meminimalisir terjadinya penularan lebih banyak lagi. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau misalkan kalian mau nonton yang lebih jelas lagi, bisa kalian cek di channelnya Dr. Clarine Haidt, karena saya juga belajar dari situ. Dan nanti bakal aku simpan di description box tentang beberapa fakta-fakta virus corona, insya Allah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.